Kau kan selalu ku simpan di hatiku, meskipun ragamu tak mungkin ku miliki. Bisa. Ada mbak dukun sedang obatin pasiennya. Aduh. Katanya sakitnya karena didon Walau saya kombat kami temu tebak jokun baca mantra dengan sedang air putih lalu pasien disembuh. Silakan jatuh pada kampung banget. Jangan Waduh, ini betul-betul parah sih guys, apa yang menjadi kelakuan para netizen. Editornya sangat-sangat ya Allah, semakin tidak ada harga dirinya Pak Mulyono maupun Wakil Presiden dibuat oleh netizen. Inilah bentuk kekecewaan para netizen, saya kira yang sudah sangat-sangat memuncak, sampai-sampai tidak lagi membatasi diri untuk memberikan kritikan terhadap Pak Mulyono dan juga Gibran. Mungkin dengan cara seperti ini para netizen ini bisa merasa puas dengan kondisi buruk yang dihasilkan oleh Mulyono selama menjabat dan juga melahirkan Fufu Fafa untuk menjadi wakil presiden. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa banyak basa-basi, tanpa menimbulkan rasa bosan dari sahabat-sahabat, baiknya kita lanjut dulu bagaimana video-video lucu dari netizen. Bagaimana sindirannya, komentar pedasnya. Untuk itu langsung saja kita lanjut ke videonya. Pak Menteri, Bu, jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus tidak ada di bumi Indonesia ini. Apa sih? Pak Menteri adalah mantan Panglima. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Oi. Oi. Hai Pinocchio. Masih adakah otakmu tertinggal sedikit? Ngeri. Tanah sudah kau jual. Pasir sudah kau jual. Pulau sudah kau jual. Tapi faktanya laut sudah kau jual. Masih ada nih langit. Woi Pinocchio. Langit masih ada. Kenapa tidak kau jual sekalian? Lapangan saya. Mereka. Sepatu udah kegedean lagi. Salam logika. Kalau Soekarno bilang, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Lalu, apa kata Mulyono? Mulyono bilang, beri aku 3 periode, maka akan kujual Konoha. 2 periode aja sudah berani jual laut, apalagi 3 periode. Jangan-jangan habis tuh. akan dikaplingnya. Kata pemujanya sih presiden terbaik, presiden seumur hidup, setara dengan Tuhan ya. Giliran ditanya, kesalahan wartawan sih. Udah tahu jawabannya seperti itu, masih aja ditanya, minta klarifikasi. Orang semuanya juga titipan kok, KPK titipan, orang-orang yang ada di dalamnya yang terkait pagar laut juga orang-orangnya dia kok, masih aja ditanya loh kalian-kalian ini. Aduh, saya aja udah enak lihat orang ini loh. Karena apa? Setiap kali ditanya, lah kok tanya saya, tanya yang bersangkutan. Udah itu aja jawabannya gitu loh.
udah tahu jawabannya, ngapain kalian tanya-tanya, ngapain kalian ini minta klarifikasi sama orang ini, bikin muak. Lagian 10 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat. Masa di era pemerintahan dia nggak tahu sampai jawabannya. Seorang mantan presiden loh, jawabannya seperti itu. Di balik keluguannya tersimpan sifat busuknya. Apakah Prabowo bisa tegas? Ya, kalau Prabowo benar memihak rakyat, dia harus tegas mendorong supaya Jokowi diadili, biar clear. Kalau korupsi ya korupsi, kalau enggak ya enggak, kan gitu. Jadi jangan dibiarkan opini berkembang liar gitu ya. Mana berani nggak Prabowo? Prabowo? Nah, itu yang paling penting. Jadi ini korupsi Jokowi itu terdiri dari beberapa bidang. Ya, yang pertama adalah korupsi uang. Ya, coba PPATK berani nggak menelusuri harta kekayaan Jokowi dan keluarganya? Ya, menurut data LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2014 hartanya Jokowi itu 34 miliar. Nah 2024 itu naik menjadi 95,8 miliar. Itu ada kenaikan sekitar 186% lebih. Ya, ditelusuri gitu, itu uang dari mana kan gitu, berani nggak PPATK dan KPK gitu ya. Nah juga ditelusuri ya, akibat dari Jokowi presiden ditelusuri juga harta istrinya Iriana, ya, lalu hartanya Gibran, mantunya, hartanya Kaisang, Bobi, Kahiyang. Nah begitu, karena ini ada indikasi ke sana. Anak-anak Jokowi pertama dulu usaha kuliner, sekarang enggak. Masa enggak ada tanda tanya besar? Ya, ini ya perusahaan Kaisang dan Gibran itu terbukti telah terima 93 miliar. Ini atas bantuan mereka pada kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Ya, jadi kebakaran hutan di Sumatera Selatan sana itu merujuk kepada kesalahan sebuah perusahaan, dan perusahaan itu memberikan uang, gitulah ceritanya. Kalau nggak mau dibilang suap, ya. Nah, itu uang itu untuk membeli saham. Nah, saham apa? Ya dicari dong sana. Ya. Lalu Jokowi juga pernah terima 5 triliun ya dari perusahaan di Kalimantan Selatan lewat Kaisang. Ya, lalu dibelikan saham perusahaan kelapa sawit di Malaysia. Ya. Biasanya netizen bertanya, ada datanya nggak? Ya cari sana, ya kan, masa saya yang harus mencari, gitu ya. Mandiri ya, lalu, dong, termul. Kekayaan Kaisang sendiri saat ini terdeteksi 95 miliar. Logikanya, ya selama berapa tahun tuh? Ya Kaisang itu pengusaha kuliner, sang pisang. Jadi mengelola makanan-makanan dari bahan baku pisang. Kira-kira logika nggak? Ya, dalam waktu beberapa tahun kekayaannya jadi 95 miliar. Yang awalnya mungkin nggak punya uang. Ya, seperti itu dong. Ya, kan masih anak-anak. Ya. Nah, korupsi yang kedua adalah korupsi politik. Ya, jadi Jokowi itu korupsi politik, yaitu bidang pemilu, ya undang-undang, konstitusi. Ya, terutama yang kelihatan nyata adalah undang-undang Cipta Kerja dan undang-undang Minerba. Ya, itu bukan untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan eksportir alias pemodal atau pengusaha. Ya, jadi ini kolaborasi antara pengusaha dengan penguasa. Ya, misalnya ekspor batu bara, timah, ya bukan perusahaan negara itu yang mengekspor, tapi swasta. Jadi uang tidak masuk kas negara, negara hanya terima pajak. Ya, bahkan Jokowi juga menerbitkan pembebasan pajak bagi eksportir batu bara. Eksportir itu menjual ke luar negeri. Ya, nah seperti itu. Dalam masalah itu, ya dalam masalah pembebasan pajak eksportir batu bara atau tambang ini, negara dirugikan 150 triliun per tahun. Nah, ya. Lalu kejahatan korupsi politik yang berikutnya adalah menjadikan Gibran wakil presiden. Kalau itu ceritanya sudah umum lah. Ya dari mulai merancang jadi wali kota, jadi langsung naik ke Wapres. Ya jadi ibaratnya lulus SD langsung kuliah.